Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Pengawas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umaya sehat? Alhamdulillah, Bu Pengawas, saya sehat. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Saya paham apa yang sedang Ibu hadapi, gitu ya. Lumayan cukup kompleks ya. Eh, Ya. Boleh saya dengar langsung apa yang mengganjal saat ini dengan Ibu, seperti itu? Baik, Ibu Pengawas, terima kasih sudah hadir. Saya benar-benar lelah, Bu. Mm-mm. Setiap saya dorong perubahan ke arah pembelajaran berbasis proyek dan digitalisasi, guru-guru selalu menolak, Bu. Mereka merasa nyaman dengan metode lama gitu, Bu. Kemudian juga untuk absensi dan penilaian digital pun itu, Bu, mereka banyak menolak. Saya jadi merasa sendiri gitu, Bu. Oh iya, iya, iya. Saya memahami perasaan itu, Bu. Ini situasi yang umum terjadi saat perubahan yang diperkenalkan ya. Nah, saya ingin mengajak Ibu melihat dari sudut pandang difusi inovasi. Pernah dengar apa itu difusi inovasi? Difusi inovasi. Oh ya, pernah sekilas sih, Bu, tapi Mm-mm. saya kurang memahami aplikasinya gitu, Bu. Oh, ini Bu. Jadi difusi inovasi itu Ya, Bu. dalam teorinya seperti orang memiliki kecepatan berbeda dalam menerima perubahan. Ya, Tuh, ada yang disebut inovator, ada yang disebut dengan early adapter, ya. ada yang disebut dengan mayoritas awal, kemudian mayoritas akhir, dan large. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Kalau saya tebak, Bu Pengawas, Mm-mm. Iya, berarti ya. saya termasuk inovator, bukan, Bu? Betul sekali. Ibu adalah pendorong perubahan. Ya, tapi Ya, Bu. tantangannya mayoritas guru di ibu tampaknya berada di kelompok mayoritas akhir, Hmm. gitu ya. Iya, iya, iya. Bahkan apa laggard gitu ya, Iya, yang iya, iya. yang secara naluri akan menolak sebuah perubahan gitu Bu. Oh, Seperti anti alergi iya. perubahan lah, kurang lebih seperti Oh, itu ya. iya, iya, Mm-mm. iya, iya. Baik, Mm-mm. Ibu. Lalu saya harus bagaimana, Bu Pengawas? Oke, jadi Ibu fokus aja, jangan langsung ke semua guru. Ya, Mulai dari siapa saja guru yang eh, lebih sedikit terbuka. ya. Apakah ada satu atau dua orang guru yang mulai mencoba pembelajaran proyek atau sudah nyaman dengan digital, Bu? Seperti itu. Hmm. Oh, ada, Bu. Ibu Mm-mm. Lucy, guru produktif multimedia, sudah Ya, memulai terbiasa dengan proyek, Bu. Dan juga oke. Pak Iqbal, guru matematika, kadang juga ikut pelatihan daring itu, Bu. Mm-mm. Oh iya ya, luar biasa sekali ya. Kita bisa itu disebut dengan mereka yang early adapter, Iya, ya. Ibu bisa iya, apa, mendekatkan diri, iya, mendiskusikan ide dengan mereka lebih dulu, iya, bantu iya, mereka sukses menerapkan perubahan kecil, iya, misalnya proyek kecil di kelas iya. masing-masing gitu, atau menyiapkan modul ajar di dalam drive bersama seperti itu, Bu. Oh, jadi Mm. maksud Ibu saya fokus ke yang siap dulu gitu ya, Bu ya? Betul sekali. Jadi jika mereka berhasil ya Ya, dan cerita mereka menyebar, ya, guru lain yang tadinya ragu akan mulai ikut-ikutan, Bu. Nah, iya, proses itulah yang disebut dengan proses difusi. Tidak perlu memaksa semua iya, sekaligus iya, berubah seperti itu. iya, Bu. Tapi kita buat perubahan itu secara mudah, Ya. relevan, dan menguntungkan, begitu, Bu. Oh,
Ya, saya baru sadar, Bu Pengawas, selama Mm-mm. ini saya menuntut semua berubah bersama gitu, Bu. Jadi saya lelah sendiri, Mm-mm. seperti itu, Bu. Betul, Bu. Kita mulai dari perubahan kecil yang kita bisa segera terlihat hasilnya, gitu ya. Ya, Misalnya, contoh proyek sederhana. ya, Kemudian tunjukkan dokumentasinya, ya, iya. buatkan showcase kecil lah, gitu Ya, ya. iya, Bu. Lalu perlahan baru kita bawa ke nilai portofolio Ya. atau ekstrakurikuler berbasis produk nyata. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Hmm, ya, Gitu. sekarang saya jadi lebih optimis, Bu Pengawas. Rasanya saya bisa mulai bangun tim kecil dulu, gitu kan ya, Mm-mm. untuk bisa melakukan perubahan begitu, Bu. Ya, itu langkah yang sangat tepat ya, Iya, ketika kita akan membuat tim kecil. Kemudian kita lihat dari yang mau dulu mulai mulai berubah dan perlahan membangun gerakan dari bawah seperti itu. iya, Nah, yang perlu kita persiapkan adalah ya, identifikasi dulu, Bu. iya, Siapa yang inovator? Di sini mungkin sudah jelas Ibu Maya sebagai inovator ya. iya, Kemudian siapa yang early adapter? Ya, di situ ada guru yang sudah mulai mencoba. Nah, guru iya, yang sudah mulai mencoba seperti itu. Kemudian ada mayoritas awal, guru yang potensial iya, tapi masih menunggu bukti kesuksesan, gitu ya, seperti itu. iya, Artinya guru ini bisa berubah ketika iya, kita sudah membuktikan gitu. Jadi masih ragu lah intinya seperti itu iya, di mayoritas awal. Nah, ada lagi mayoritas akhir, yaitu guru iya, yang skeptis, Bu, dan iya, menolak. Kemudian ada lagi yang lebih tingkatannya lebih mungkin menjadi tantangan buat Ibu ya, iya, adalah guru yang legat gitu ya. Tipe iya, yang seperti ini, guru yang resisten terhadap perubahan. Nah, iya, ini mungkin Ibu bisa menjadikan sebuah tantangan bagi Ibu bagaimana mengubah pola pikir itu iya, seperti itu. iya. Oh, Nah, iya. kira-kira eh, yang termasuk di dalam yang tadi saya jelaskan itu, kira-kira ada nggak Bu atau siapa saja nih Bu yang termasuk dalam apa tipe-tipe guru ini? Oh, oh ya, ada Bu. Beberapa guru di posisi Hmm, early adapter, Bu, yaitu hmm, Ibu Lulu, Bu, namanya, sama hmm. yang guru prianya itu Pak Boy, Bu. Nah, Ya, ya, saya identifikasi eh, tiap guru yang ada ya, Bu ya. ya. Oke, baik, Bu Maya. Saya akan berikan contoh bagaimana Ibu nanti akan mengimplementasikan. Ya, contohnya rancangan pengawasan menggunakan teori difusi inovasi. Ya, Berikut misalnya begini Bu. Yang pertama adalah kita identifikasi ya, kelompok guru berdasarkan inovasi yang tadi ya, difusi inovasi ya, yang tadi. Siapa yang tadi adaptor awal gitu ya, ya, sama early adaptor, ya, kemudian siapa yang mayoritas awal, ya, kemudian mayoritas akhir, ya, kemudian yang laggard itu yang termasuk siapa saja. Nah, ya, identifikasi seperti itu. ya, Kemudian fokus awal pada early adaptor, ya, mengadakan diskusi rutin, Bu, ya, dengan early adaptor, ya, mereka-mereka yang early adaptor. Kemudian memberikan pelatihan khusus, ya, mendukung proyek kecil yang ya, dapat dipamerkan ke guru lainnya. ya, Jadi, ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian membangun kelebihan awal, ya, maaf, keberhasilan awal maksudnya bukan ya, kelebihan. Nah, quick wins ya, seperti itu. ya, Mendokumentasikan hasil praktik baik. ya, Kemudian membuat showcase karya siswa dari proyek. Kemudian mengadakan forum berbagi praktik baik di sekolah. Nah, tahap keempat adalah strategi komunikasi positif, Bu. ya, Mengkomunikasikan manfaat perubahan secara sederhana. Ya, ya, kemudian mengurangi istilah teknis yang menakutkan. Jadi istilah-istilah teknisnya kita terjemahkan dulu secara sederhana supaya ya, si guru ini yang tadinya skeptis gitu seperti ya, itu
akan mulai membuka dirinya, ya, terbuka mindsetnya seperti itu. Kemudian memberikan penguatan positif kepada guru yang sudah mulai mencoba seperti Ya, itu. Kita kasih motivasi. Dan tahap kelima adalah evaluasi dan penyesuaian. Itu Bu, melakukan refleksi rutin dengan Ibu Maya gitu ya. ya, Kemudian mengidentifikasi hambatan dan solusi bersama. ya, Kemudian menyusun langkah penyesuaian secara fleksibel. ya. Kira-kira seperti itu Bu tahapannya. Nah, gimana Bu? Oh, Apakah penjelasan saya cukup dimengerti oleh Ibu oh atau iya, ada iya. yang perlu dikonfirmasi? Silakan Iya. Bu. Iya baik, luar biasa Ibu penjelasannya ya. Jadi tadi tuh Ibu sudah memaparkan untuk apa yang bisa saya lakukan gitu ya Bu ya. Yang pertama Ya, tadi tuh betul. identifikasi kelompok gitu ya, kelompok guru berdasarkan difusi inovasi tadi. Kemudian yang keduanya itu saya harus fokus awal pada early adopter. Jadi yang Mm-mm, pertama itu fokus betul. pada early adopter. Berikutnya Ibu ya, saya juga harus membangun keberhasilan awal atau istilahnya itu tadi kata Ibu quick wins ya. Mm-mm, Ya, betul. saya juga harus menentukan strategi komunikasi yang positif dengan guru-guru tadi ya. Dan eh, yang terakhir yaitu dilakukannya evaluasi dan penyesuaian ya Bu ya. Seperti Betul. itu. Sehingga di dalam evaluasi ini saya mampu menyusun langkah penyesuaian yang fleksibel gitu ya Bu pengawas ya, gitu Iya, kan. betul Bu, betul. Oh iya. Eh, nah, untuk saat ini Bu ya, Mm-mm, eh, saya sudah memahami ya apa yang Ibu ya. katakan tadi dan kira-kira ke depannya saya melakukan langkah-langkah tadi gitu Bu ya. Nah, tapi mohon izin nanti ke depannya apabila saya ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu saya konsultasikan, izin saya menghubungi Ibu ya. Siap Bu. Oke. Eh, saya anggap Ibu sudah paham ya. Tapi tadi saya siap untuk membantu Ibu eh, me- menyelesaikan tantangan yang ada di hadapan Ibu saat ini. Kita Ya, bersama-sama kolaborasi Bu ya. baik. Fungsinya kita adalah bagaimana istilahnya apa ya, membuat sebuah perubahan mindset pada guru yang tadi, yang apalagi yang skeptis seperti itu ya Bu ya. Iya, Kiranya cukup ya Bu ya untuk ya baik. pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bu Maya dengan teman-teman guru di sekolah Ibu eh, tetap eh, memiliki pemikiran positif terhadap perubahan seperti Baik, itu. Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Pengawas, luar biasa. Mohon terus bimbingan Ibu gitu untuk ke depan Baik Bu. kemajuan sekolah kami gitu. Makasih, ya, Bu ya. Amin. Ya, Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.